Bapak Ibu, dan Deo akan memberikan beberapa kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya ingin menyampaikan sebuah cerita pada Bapak Ibu. Sama seperti ini, anak-anak kita mungkin dianggap tidak disiplin pada saat belajar, tetapi sebenarnya mereka punya talenta, kreativitas, daya imajinasi yang luar biasa. Tapi mereka membutuhkan kesempatan yang tepat untuk berkembang membangun imajinasinya. Mungkin ada anak yang kita anggap bodoh. Kalau diberi ulangan atau ujian nilainya selalu jelek, tetapi jangan lupa, mungkin mereka memiliki daya pengaruh yang luar biasa besar ketika mengajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu. Daya pengaruh yang luar biasa besar ini adalah bagian dari karakter leadership kepemimpinan, karena seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki visi ke depan dan kemampuan untuk mengajak orang lain bersama-sama bergerak dengan. Jadi talenta-talenta yang mungkin terpendam ini membutuhkan ekosistem sekolah yang memberi kesempatan yang adil kepada setiap anak untuk berkembang. Kata Einstein, tidak ada anak yang bodoh. Semua anak dilahirkan jenius dengan talentanya masing-masing. Kalau Anda meminta pada seekor ikan untuk naik pohon, maka sepanjang hidupnya ikan itu akan merasa bodoh. Sama seperti kera, kalau Anda minta kera itu untuk menyelam ke dasarnya air, maka sepanjang hidupnya kera itu akan merasa bodoh. Maka dunia pendidikan tidak boleh lagi menyeragamkan talenta, proses belajar yang dimiliki oleh anak-anak itu. Tapi dunia pendidikan justru harus membangun ekosistem yang adil agar setiap keunikan, imajinasi, kreativitas, rasa ingin tahu, daya pengaruh anak-anak kita itu bisa berkembang dengan optimal dan maksimal. Dan itu membutuhkan guru yang mencintai mereka, guru yang membantu mereka, guru yang menolong ketika mereka itu membutuhkan pertolongan. Tapi yang saya ingat adalah satu orang guru SD itu, namanya Bu Juanda, datang ke rumah guru. Guru ini guru biasa saja, suaminya adalah montir mobil dan tidak punya uang, tetapi dia memilih untuk memberikan bimbingan belajar tanpa sepeser pun biaya dari muridnya pada saat itu. Dia hidup di daerah desa. Singkat cerita, dari kasih sayang guru, dari cara guru itu mendorong saya, dari cara guru itu menuntun saya. Pada saat saya menjadi sampah sekolah, saya kemudian tumbuh menjadi anak yang pintar dan juara satu di sekolah. Maka saya tumbuh di Universitas Gadjah Mada, universitas terbaik di Indonesia pada saat ini. Itu saya menjadi presiden mahasiswa di universitas itu karena daya pengaruh saya pakai untuk membangun leadership itu. Dan itu tidak mungkin muncul, bahkan saya tidak mungkin punya kesempatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu guru ini kalau tidak ada seorang guru yang namanya Bu Juwariyah. Dia datang bukan sebagai guru yang hanya menyuruh untuk belajar, yang hanya mengisi pengetahuan, tapi dia datang menawarkan bantuan kepada muridnya yang sedang terpuruk pada saat itu. Ini yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan saat ini. Saya menginginkan dan bermimpi bahwa muncul jutaan guru yang ada di Indonesia yang melakukan seperti Bu Juwariyah. Ibu itu tidak pernah ikut pelatihan, tapi hasil dari nuraninya sebagai seorang guru, bahwa mestinya seorang guru itu tidak hanya mengisi pengetahuan, tetapi juga menuntun kodrat anak didiknya, memberikan inspirasi kepada anak didiknya, mendorong ketika anak didiknya itu sedang terpuruk. Kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Rasulullah di depan
dia memberikan panutan dan inspirasi. Immanuel Mangkarso di tengah dia menjembatani Muri Handayani ketika di belakang dia mendorong anak-anaknya yang sedang terpuruk itu. Ini yang ingin dibangun bersama di komunitas gerakan sekolah menyenangkan, spirit ini. Dan sayangnya itu justru saya temui di negara-negara maju, dan semua guru-gurunya lebih fokus untuk menjadi fasilitator bagi murid-murid. Mereka tidak fokus mengisi pengetahuan, tetapi lebih membangun penalaran dan kesadaran diri pada murid-muridnya bahwa kamu itu punya talenta yang luar biasa jika diberi kesempatan yang besar. Jika dunia pendidikannya tidak menyeragamkan, kata Einstein tadi itu bahwa jutaan anak disebut genius. Bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan hujan? Kita tidak perlu menunggu hujan. Kita adalah manusia khalifatul fil ard yang bisa menciptakan hujan. Apa hujan itu? Dorongan, kasih sayang, ekosistem yang memanusiakan, proses belajar yang menuntun kodrat manusia tadi. Ada 3 kodrat manusia itu: rasa ingin tahu, imajinasi, berkolaborasi, dan berbeda-beda talenta dan potensinya yang harus diberi ruang yang sama untuk berkembang. Ada 4 itu yang harus dilakukan oleh guru. Bergabunglah di komunitas itu agar hujannya itu deras, sehingga ketika komunitas itu bergerak bersama-sama secara besar di bangsa ini, di seluruh daerah ini, maka anak-anak kita itu akan bisa punya kesempatan dari ekosistem untuk berkembang secara adil, sehingga orang-orang seperti saya yang dulu dianggap sampah sekolah itu akan tumbuh menjadi orang yang ingin mendobrak perubahan di bangsa ini melalui dunia. Maka tataplah bahwa perubahan yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk membangun generasi anak cucu kita, agar generasi anak cucu kita tidak menjadi buruh di negerinya sendiri, tetapi menjadi tuan di negerinya sendiri. Dan saya berharap Bapak Ibu adalah orang-orang itu, adalah bujuariah itu yang akan lahir kembali di jutaan guru-guru yang ada